Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Hidayat. Saya dari kelas reguler pagi Banjarmasin A, semester 3. NPM saya 2206020022. Izinkan saya menjelaskan presentasi tugas video sejarah Islam dari Bapak Insinyur Adi Surya, MSc, yang berjudul Khulafaur Rasyidin. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir kesimpulan. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk, adil dan bijaksana. Khulafaur Rasyidin atau Khilafah Rasyidah merupakan para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, di mana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sebagai pemerintahan yang Islami karena berundang-undangkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada 572 Masehi sampai wafatnya pada tanggal 23 Agustus 634 atau 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 Masehi. Ia bernama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Memeluk Islam, maksudnya Abu Bakar berpengaruh besar dalam Islam. Teman-teman dekatnya diajak Abu Bakar untuk masuk Islam. Mereka yang masuk Islam diajak oleh Abu Bakar adalah Utsman bin Affan yang akan menjadi khalifah ketiga, Al-Zubair, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ibn Abi Waqqas, Umar ibn Mas'ud, Abu Baidah ibn Al-Jarrah, Abdullah bin Abdul Asad, Abu Salma, Khalid bin Sa'id, Abu Hudzaifah ibn Al-Mughirah. Perang Ridha. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat, walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni penyembahan berhala. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad SAW, dan dengan kematiannya komitmennya tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Ridha. Dalam Perang Ridha, perangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab, Musailamah si pembohong, yang mengklaim bahwa dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqabah oleh Khalid bin Walid. Ekspedisi ke udara. Setelah menstabilkan keadaan internal dan secara penuh menguasai Arab, Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sassanid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah, sementara ekspedisi ke Suriah juga meraih sukses. Pembukuan Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam melestarikan teks-teks tertulis dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah dalam Perang Ridha, banyak penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Abu Bakar lantas meminta Umar bin Khattab untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Setelah lengkap, koleksi ini yang dikumpulkan dari para penghafal Al-Quran dan tulis-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti
tulang, kulit, dan yang lain-lain sebagainya oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit, kemudian disimpan oleh Hafsah. Kematian Abu Bakar. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 1934 Masehi di Madinah pada usia yang ke-63 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Dilahirkan di Mekah dari Bani Adi, salah satunya rumpun suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy dan ibunya Hantama binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara hak dan batil. Memeluk Islam. Pada saat itu, Umar adalah salah seorang yang sangat keras dalam melawan pesan Islam dan sering melakukan penyiksaan terhadap pemeluknya. Dikatakan bahwa pada suatu saat Umar berketetapan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW saat mencarinya. Ia berpapasan dengan seorang Muslim, yaitu Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberitahu bahwa saudara perempuannya juga telah memeluk Islam. Umar terkejut atas pemberitahuan itu dan pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Umar menjumpai bahwa saudaranya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran surah At-Toha. Ia menjadi marah akan hal tersebut dan memukul saudaranya. Ketika melihat saudaranya berdarah oleh pukulannya sendiri, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Ia kemudian menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Quran tersebut dan kemudian langsung memeluk Islam pada hari itu juga. Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah atas dasar wasiat dari Abu Bakar. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi Byzantium. Usaha dan jasa Umar. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638 Masehi, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai hukum penanggalan hijrah, proses kodifikasi hukum Islam. Kematian. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' Fayruz seorang budak pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fayruz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon latar belakangnya di dalam pribadi Abu Lu'lu' atau Fayruz terhadap Umar. Fayruz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya atau dikdaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah 664 Masehi. Selanjutnya khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 664 Masehi, umurnya yang ke-69 sampai 70 tahun, hingga 656 selama sekitar kurang lebih 11 sampai 12 tahun.
Pengangkatan Utsman. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memiliki khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah. Selanjutnya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Usaha dan jasa Utsman. Dia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Ia akan mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah, dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Rusia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kematian. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap, dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel atau lebih bagus dalam jabatannya. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan, sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman kemudian dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, dimulai dari bulan Ramadan hingga Zulhijjah. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya mati syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya dan membunuh Utsman yang sedang membaca Al-Quran. Dan ini adalah contoh makam Utsman bin Affan, dan ini adalah pedang Utsman bin Affan. Selanjutnya, khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya masa kenabian Nabi Muhammad SAW, sekitar tahun 559 Masehi atau 600 Masehi. Kelahiran Ali bin Abi Thalib memberi banyak hiburan bagi Nabi Muhammad SAW karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki. Uzur dan fakirnya keluarga Abu Thalib memberikan kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW bersama istri beliau Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Perkawinan. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang banyak dinanti para pemuda. Nabi menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal, seperti nasab keluarga yang selalu rukun, Bani Hashim, yang paling dulu mempercayai kenabian Nabi Muhammad, setelah Khadijah, yang selalu belajar di bawah Nabi Muhammad dan melakukan banyak hal lain. Sebagai khalifah, peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam, yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Nabi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah waktu itu. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima baiat
Mereka menjadikan Nabi satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Sebagai khalifah yang keempat yang memimpin selama sekitar 5 tahun, masa pemerintahannya diwarisi kekacauan yang terjadi pada saat masa pemerintahan khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya perang saudara antara umat Muslim terjadi saat masa pemerintahannya. Perang ini berlangsung Jamal. 20.000 pasukan pemimpin Ali melawan 30.000 pasukan pemimpin Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar dan Rasulullah. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menyebut berbagai kalangan waktu itu peluang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah berlanjut meluas dan sudah dibicarakan akan terjadi oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, dan diperparah oleh hasutan-hasutan para pembangkangnya pada sejak zaman Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim, sehingga menyebabkan perang tersebut tidak hanya selesai di situ, konflik berkepanjangan sehingga terjadi akhir pemerintahannya perang sipil yang merupakan khalifahnya juga berawal dari masalah tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib, seorang yang memiliki kecakapan dalam menyambut strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Dia meninggal di usia 63 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang, saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghabiskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf, bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Kesimpulan, adapun yang masuk dalam surat Quraisy adalah orang yang dengan Rasulullah dalam kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, dan selalu melaksanakan tugas yang benar dan sesuai pendapat dari Allah. Kalau presiden adalah khalifahnya utama bagi waktunya, Nabi Muhammad SAW pada seperti Rasul. Seperti itu pula di akhir itu Abu Bakar Siddiq, Muhammad bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pertemuan presiden memberikan konstruksi secara terhadap Islam. Para khalifah yang berproses dalam menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinan, dan mereka dikenal perilaku yang bersih yang patut diteladani. Demikian